Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, dan senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Anak-anak yang solih dan solihah, yang kita bahas hari ini adalah berbusana muslim dan muslimah. Harapannya setelah kita belajar dan memahami materi ini, kita akan terbiasa berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat, menutup aurat kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari mengerjakan perintah Allah. Karena semua yang Allah perintahkan pada hakikatnya adalah baik untuk kita, hambanya. Nah, makna aurat. Menurut bahasa, aurat itu berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat itu berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Nah, jika dikaitkan dengan mata, maka auratnya mata berarti maknanya adalah hilangnya cahaya mata, lenyapnya pandangan. Nah, menurut istilah hukum Islam, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup karena perintah Allah. Jadi yang memerintahkan untuk menutup aurat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui atas diri kita. Dan kita harus meyakini bahwasanya semua yang Allah perintahkan, baik itu perintah, baik itu larangan gitu ya, itu untuk kebaikan manusia. Nah, sekarang batasan aurat. Batasan aurat untuk perempuan itu adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi auratnya perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai batasan aurat perempuan. Jadi ceritanya ini, Asma bin Abu Bakar pernah bertemu Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya seorang perempuan itu, idza balagatil mahid, jika dia sudah haid, sudah baligh ya, lam tasluh ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini." Nah, beliau sambil menunjukkan wajahnya dan kedua telapak tangan. Dari hadis ini terlihat bahwa aurat perempuan itu seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh badannya, seluruh tubuhnya kecuali hadza wa hadza, muka dan telapak tangan. Nah, sedangkan aurat laki-laki itu adalah mulai dari pusar hingga lutut. Jadi bagian tubuh laki-laki tidak boleh terlihat oleh selain mahram kita, itu adalah pusar dan sampai lutut gitu ya. Asfalis surah wa fawqa rukbataini minal aurah. Nah, sekarang makna jilbab ya. Karena ini kaitannya dengan menutup aurat, maka jilbab adalah, dan busana muslimah itu adalah pakaian untuk menutup aurat kita bagi yang perempuan. Secara etimologi, jilbab itu pakaiannya longgar ya, pakaian longgar untuk menutup tubuh, seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi dari pengertiannya saja sudah nampak jilbab itu pakaiannya bentuknya longgar gitu ya. Dalam bahasa Arab, jilbab juga dikenal dengan istilah khimar. Nanti
Banyak sekali istilah yang muncul, ada khimar, ada kerudung, ada hijab gitu ya. Namun pada hakikatnya mereka adalah pakaian untuk menutup aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan pengertian busana muslimah sendiri juga disebutkan adalah pakaian wanita muslimah yang dapat menutup aurat untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi menjaga masyarakat, ya. Karena saat ini banyak sekali kejahatan yang timbul juga karena tidak patuhnya perempuan dalam memakai pakaian sesuai yang disyariatkan, sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan di luar gitu ya. Maka berbusana muslim sebagaimana perintah Allah itu untuk diri kita manusia sendiri dan untuk masyarakat. Nah, ini syarat pakaian muslimah. Pakaian muslimah yang pertama, syaratnya harus menutup aurat. Jadi kalau pakaian itu nggak nutup aurat, belum sesuai syariat gitu ya. Yang kedua, pakaian wanita tidak boleh terlalu tipis. Ada sebuah hadis yang mengatakan di situ, dua golongan dari penduduk neraka belum pernah aku lihat, yaitu satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk mukul manusia, dan para wanita yang telanjang berlenggak-lenggok kepala mereka seperti bulu unta. Mereka tidak masuk surga gitu ya. Jadi mereka berpakaian tapi terlihat telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya sangat tipis sehingga terlihat badannya gitu ya. Jadi dari sini mengajarkan kita bahwa pakaian muslimah harus tebal gitu ya, tidak menunjukkan bagian badan dalamnya. Yang ketiga, pakaian muslimah tidak boleh sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian tidak boleh menyerupai laki-laki. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki termasuk pakaian. Yang selanjutnya, pakaian itu bukanlah libasus suhrah, yaitu pakaian untuk megah-megah. Jadi bukan untuk bergaya, untuk menunjukkan entitas dirinya, kekayaan dirinya, ya, bukan untuk itu. Tapi pakaian kita adalah pakaian-pakaian takwa gitu ya, pakaian untuk kebaikan, untuk sebagai bukti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pakaian tersebut tidak bergambar makhluk. Nah, ini adalah dalil-dalil terkait dengan menutup aurat, berpakaian gitu ya. Surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Disebutkan di sini, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Nah, ya. Alaihinna min jalabibihinna. Harusnya mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruhnya. Zalika atna ayyurafna, agar mereka itu lebih dikenal dan tidak diganggu. Wala yuznain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini batasan aurat tadi sudah kita bahas. Ya. Di sini menceritakan pada masa itu ada seorang sahabiyah ya, sahabat perempuan yang bertanya tentang pakaiannya. Saat itu kakinya masih kelihatan. Maka sama Rasulullah disuruh untuk menurunkan sejengkal. Diturunkan lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwa kaki saja itu adalah aurat gitu ya. Sampai akhirnya di sini kakinya tidak kelihatan. Jadi, artinya seluruh badan perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita berpikir apa menariknya kaki, tapi subhanallah Rasulullah di sini kita disuruh menutup gitu ya, disuruh menutup kaki. Maka sebagai seorang muslimah, mukminah, kita harus menutup kaki kita sebagai bagian dari aurat kita. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 26, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, itu lebih baik ya. Jadi bukan pakaian untuk bermegah-megahan, bukan pakaian untuk bergaya dan lain sebagainya. Ini surat An-Nur, nanti bisa kita baca sama-sama. Nah,
Selanjutnya adalah penerapan perilaku muslim mulia sebagai pengamalan berbusana muslim. Ini nilai-nilai bisa kita ambil. Kita sebagai seorang muslim yang kita punya identitas dengan pakaian muslimah kita, maka itu juga harus tercermin dari perilaku kita, bahwa kita seorang muslim, seorang muslimah. Bagaimana cerminannya? Ya kita harus sopan, santun, jujur, amanah, gemar beribadah, gemar menolong sesama, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya secara fisik tubuh kita sudah rapi, tertutup dengan muslimah, maka akhlak kita juga harus mencerminkan itu. Jangan sampai baju kita sudah bagus, sudah menutup aurat, namun perilaku kita belum dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Semoga dengan memahami tentang kewajiban menutup aurat berpakaian muslim, kita terbiasakan sedari dini untuk menutup aurat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.